Oh iya ini ya. Dari pintu masuk makam malah membawa kita malah kemana-mana tentang cerita perdagangan, perbudakan, penahanan, penjara. Jadi sangat kaya akhirnya pengalamannya. Dan percaya deh kalau kita bicara sejarah, belajar sejarah di makam itu jauh lebih enak dan lebih nyantol. Kemana nanti tujuannya itu macam-macam. Bahkan kadang ketika kita misalnya ke makam kita baru tahu gitu, atau kita baru menyadari setiap nama yang kita lihat di makam ini adalah satu kisah manusia. Dari awal sampai akhir mereka dengan ada nisan, mereka itu pernah ada. Jadi buat kita itu kadang juga akhirnya lari sedikit ke filosofi. Kalau tidak ada yang permanen di dunia ini, ada Jendraspur. Oh, ada Jendraspur. Kita cari tahu dulu siapa beliau ya. Kami dari komunitas Indonesia Graveyard. Komunitas ini berdirinya sudah cukup lama, dari tahun 2016. Ini digagas oleh teman kita namanya Mbak Ruri dan almarhum Denny. Saya arsitek, Mbak. Biologi, komunikasi peternakan. Sejauh ini kita nggak ada. Ada satu teman kita arkeolog, ya, saya nggak ikut hari ini. Yang satu lagi yang di sana kriminologi. Minat kita itu beda-beda. Jadi kayak dari misalnya kayak saya sama suami Mas Bimo itu kita senang memang melihat satu nama dari misalnya dari buku-buku sejarah ini kita cari tahu tentang ceritanya, lalu kita datangi makamnya. Seperti kayak kita belajar di lapangan lah, belajar sejarah melalui makam. Lalu ada teman-teman juga yang senang dengan bentuk-bentuk makam itu seperti artefak, karena setiap nisan itu berbeda-beda tipologinya, kita bilangnya tipologi. Jadi dari tipologi itu kita bisa ngelihat dari mana makam, dari tahun berapa atau dari era apa makam itu berasal. Lalu mungkin dari strata masyarakatnya kadang kelihatan ada yang bangsawan, ada yang bukan bangsawan. Lalu kadang juga kelihatan dari agamanya misalnya. Jadi kita banyak sekali yang bisa kita lihat, kita pelajari yang titik pintu masuknya itu dari makam. Indonesia itu sangat kaya, bahkan untuk makam jenisnya juga sangat banyak. Salah satunya yang kita channelkan itu adalah dengan adanya akun Indonesia Graveyard. Kalau ngelihat itu banyak, sudah ribuan followernya, dan itu menjadi media dokumentasi untuk orang-orang yang tersebar di seluruh Indonesia atau bahkan di luar Indonesia. Waktu kita lagi ada di salah satu makam di Petamburan. Waktu itu kita lagi lihat makam, terus Instagram live lah. Ternyata salah satu teman saya itu lihat, dan dia kaget sekali. Loh, itu kan keluarga saya. Keluarga saya yang dia pikir makamnya ada di Eropa, ternyata di Petamburan. Dan yang paling menyenangkan juga adalah buat kami ketika misalnya hobi ini juga ternyata bisa membantu orang lain yang ketika melihat postingan, loh ini kan makam om saya, ini makam tante saya. Kita nggak tahu, bahkan Mbak Ruri itu suka dihubungi sama mereka yang dari Belanda mencari keluarganya dengan berbekal foto makam. Gitu. Jadi ada hal-hal yang dimulainya dari hobi, tapi ternyata itu kayak pintu masuk, tapi ternyata cabangnya jadi banyak banget. Akhirnya dari pintu masuk makam malah membawa kita malah kemana-mana tentang cerita perdagangan, perbudakan, penahanan, penjara. Jadi sangat kaya akhirnya pengalamannya. Setelah saya kumpulkan arsip data, arsip dari lapangan kita belusukan, lapangan saya belusukan, itu saya kumpulkan jadi sebuah tulisan sejarah yang itu saya submit untuk lomba esai sejarah di Yogyakarta. Itu satu berkontribusi untuk sejarah di penulisan sejarah di Yogyakarta, sekaligus berkontribusi untuk mengenalkan budaya yang telah ada di masa lampau terkait juru kunci makam raja-raja di Kota Gede Yogyakarta. Dan percaya deh kalau kita bicara sejarah, belajar sejarah di makam itu jauh lebih enak dan lebih nyantol. Ini nanti buat teman-teman yang lagi sekolah belajar sejarah, jauh lebih cepat, nyantol, inget, lama ingetnya daripada cuma baca buku ngapalin nama dan tahun. Karena itu ada lebih kayak lebih penyerapan gitu ya, lebih ada internalisasi, lebih ada interaksi daripada kita sekedar baca buku ngapalin besok ujian.
saya lebih takut lapar sih Mbak. Jadi kalau mungkin terkait takut hal mistis sih enggak ya. Saya sejauh ini udah pernah ke Perkov Jambi, Perkov Sawah Lunto, Perkov Pojok di Banda Aceh. Ya lebih takut ketemu ular daripada ketemu yang nggak kelihatan. Ya takut itu kan sebenarnya konstruksi kita sendiri. Jadi kalau niatnya udah sejarah nyari makam siapa atau makam dinasti apa gitu, kayaknya lebih excitementnya mengalahkan rasa ketakutan. Beyond words lah itu mah kesenangannya. Kayak pas ketemu ini makamnya siapa sih, kepotong sebelah gitu, terus ketemu oh ini makamnya ini gitu. Atau nelusurin arsip terus oh ternyata ini adalah istrinya ini atau suaminya ini, ya itu sangat menyenangkan lah rasanya tuh, kayak eureka gitu. Kalau saya ada kepuasan tersendiri ketika berhasil untuk menceritakan sejarah yang memang sudah dilupakan oleh banyak masyarakat dan memang ditolak oleh institusi tertentu. Ternyata cerita sejarah itu walaupun banyak dilupakan dan ditolak oleh institusi tertentu, tapi itu ternyata ada catatannya dan ternyata publik, ditemukan secara publik, dan ketika menceritakan kembali itu seperti kita merajut kembali sejarah-sejarah yang pernah ada.